Aduh, si bapak ke masjid bukannya ibadah, malah buat dosa. Aduh, mentang-mentang tuh masjid sepi, si bapak ini malah nekat bobol kotak amal Masjid Al-Huda yang ada di Kabupaten Jombang, cekiders. Kotak amal terlihat dicongkel paksa oleh pelaku, lalu kemudian uang yang ada di dalamnya langsung diambil. Namun sayangnya saat mau kabur, aksinya keburu ketahuan warga. Ayo lo, mau lari kemana pak? Langsung nyerah aja deh. Warga kemudian menyerahkan pelaku kepada polisi. Usut punya usut, pelaku nekat mencuri kotak amal karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Walah pak, cari rezeki itu yang halal aja, jangan maunya instan dong. Ya ampun, ini bocah super duper nekat cekiders. Datang ke masjid, si bocil ini malah melancarkan aksi mencuri uang di kotak amal. Wah, ini bocah siapa yang ngajarin ya? Kalau semakin dibiarkan, nanti malah bahaya loh. Infonya, aksi pencurian kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Ihsan Jalan Ujung Pandang, Pontianak. Terlihat dalam rekaman CCTV seorang pelaku masuk ke halaman salah satu rumah warga untuk melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama, satu dari dua orang pelaku itu pun berhasil membawa kabur satu ekor burung kicau jenis murai beserta sangkarnya. Menurut korban, pelaku masuk dengan cara memanjat pintu gerbang klaster. Pelaku yang berjumlah dua orang datang menggunakan motor dan berbagi tugas. Satu pelaku beraksi sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor untuk memantau situasi. Satu orang yang di sini, ya, yang masuk. Tapi yang satunya lagi CCTV dari luar, dari tetangga di depan, itu ada dua orang pakai motor. Akibat dari aksi pencurian burung kicau tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Kini kasusnya telah ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolsek Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan bus dan mobil pick-up terjadi di Jalan Solo, Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Kecelakaan besar. Inilah video amatir yang direkam warga setelah terjadi kecelakaan adu banteng antara bus dan mobil pickup yang terjadi di Jalan Solo Semarang, tepatnya di Desa Urut Sewu, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Kuatnya benturan mengakibatkan mobil pickup ringsek dan bus melintang di jalan dalam kondisi terguling. Akibat kejadian tersebut, sopir mobil pickup meninggal dunia di tempat, sementara penumpang mobil pickup meninggal di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan. Sedangkan 2 korban lain mengalami luka-luka. Udah rame jam berapa itu Mbak? Sekitar setengah 5. Setengah 5 Mbak bangun, mau subuh gitu, udah rame. Ya bus itu sama Cherry. Terguling gitu Mbak? Iya. Nabrak pagarnya Mbak ini? Iya. Pickup warna hitam itu berjalan dari utara ke selatan. Sesampai di TKP, dia berjalan terlalu ke kanan. Sehingga bertabrakan dengan KBM bus yang berjalan dari lawan arah atau Solo Semarang. Saat ini kecelakaan tersebut ditangani Satlantas Polres Boyolali. Pengguna jalan dihimbau untuk berhati-hati karena di lokasi tersebut merupakan jalur rawan kecelakaan yang minimnya penerangan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, eskalator di stasiun Manggarai seketika berbalik arah hingga membuat sejumlah calon penumpang yang hendak naik tersungkur. PT Kereta Komuter Indonesia meminta maaf atas insiden tersebut. Video amatir yang direkam salah seorang calon penumpang kereta komuter lain ini memperlihatkan detik-detik terjatuhnya sejumlah calon penumpang ketika tengah menaiki eskalator di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.
Eskalator yang seharusnya berjalan naik ke atas justru berbalik arah, berjalan turun, hingga membuat para calon penumpang panik dan kehilangan keseimbangan hingga akhirnya jatuh bertumpuk. Salah seorang petugas keamanan stasiun yang mencoba menolong bahkan ikut tertimpa sejumlah calon penumpang yang terjatuh. Menurut manajer External Relation PT KCI, Leza Arlan, insiden tersebut terjadi pada Rabu petang kemarin saat kondisi stasiun Manggarai tengah padat penumpang. Dari 2 eskalator di hall lantai 1 yang difungsikan untuk naik menuju peron 11 dan 12, satu eskalator mengalami kendala layanan akibat tidak normalnya operasional sehingga eskalator justru berjalan berbalik arah. Atas insiden tersebut, PT KCI pun meminta maaf dan memastikan semua calon penumpang yang terjatuh tidak ada yang terluka. Jadi kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Memang ada pengguna yang naik ya, tapi memang tidak ada yang korban. Jadi korban di dalam kejadian eskalator yang merubah arah ini, penumpang yang terjatuh, pengguna yang terjatuh bisa langsung melanjutkan perjalanan. Hingga Kamis sore ini, eskalator tersebut masih belum bisa difungsikan karena masih dalam proses perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang penumpang pesawat Lion Air yang berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Bandara Internasional Kuala Namu diamankan petugas. Penumpang tersebut ditangkap karena bercanda terkait adanya bom di dalam pesawat. Seorang penumpang pesawat yang mau berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman, Sumatera Barat, tujuan Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, berinisial FF diamankan petugas. Penumpang tersebut saat berada di dalam pesawat bercanda membawa bahan peledak jenis bom. Akibat candaan itu, petugas langsung menangkapnya, sementara pesawat langsung disterilkan oleh pihak keamanan bandara. Menurut pihak Lion, pelaku bercanda dengan temannya dan diketahui oleh pramugari dan membuat panik penumpang lainnya. Sesuai dengan kronologi singkat, penumpang yang bersangkutan melakukan informasi atau pembicaraan secara spontan atau informasi palsu yang dilakukan kepada rekannya sendiri dan diketahui oleh kru daripada kami. Untuk aktivitas penerbangan, pihak bandara mengaku tidak terjadi gangguan penerbangan. Akibat candaan tersebut, pelaku terancam dikenai pasal 437 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Komite Keamanan Bandara berpesan dan menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan menaiki pesawat dan atau ke bandara, tolong ikuti aturan secara bijak. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang wanita panik dan sempat terlibat adu mulut saat kendaraannya akan diderek paksa petugas Sudin Perhubungan. Alhasil wanita yang mengaku sebagai dokter tersebut nyaris menabrak mobil derek di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang wanita muda yang mengaku berprofesi dokter ini seketika panik saat menyadari jika kendaraannya yang terparkir di bahu Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan petugas Sudin Perhubungan. Saking paniknya, wanita ini bahkan tak mampu mengontrol pedal gas kendaraannya hingga nyaris menabrak mobil derek petugas. Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian meminta sang dokter turun dari kendaraannya. Wanita tersebut bahkan sempat terlibat cekcok mulut dengan petugas lantaran berdalih tengah terburu-buru akan melakukan operasi terhadap seorang pasien di rumah sakit. Namun apapun alasannya, petugas tetap melakukan penderekan terhadap mobil tersebut yang kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan sekitaran RSCM. Kita tetap derek ya, kita bawa ke ini nanti biasanya ya di unit lantas. Jadi berarti tidak ada toleransi atau gimana, Pak? Ya namanya pelanggaran tetap ya tanpa pandang bulu. Sepanjang razia digelar, petugas berhasil menderek paksa 6 kendaraan roda 4 yang langsung dibawa ke lapangan Irti Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tilang maksimal sebesar Rp500.000.
Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.